Pernah gue berantemin orang. Di sosmed? Di sosmed gue pernah berantemin Gara-gara? orang. Gara-gara dia. Lu yang mulai atau dia? Dia yang mulai. Gue kagak pernah mau berantem sama orang kalau bukan tuh orang nyenggol gue duluan. Dia gue kalau ketemu laki, goblok. Gue bucin parah. Temen-temen gue datang ke gue ngomong, masuk kuping kanan, keluar gue beli gorengan. Jadi kayak... Assalamualaikum, selamat malam. Yuk, what's up? Ketemu lagi dengan Om Wen. Dan kali ini kita kedatangan seorang selebgram, artis papan atas, amin, orang yang baik hati, tapi mudah tertipu. Kita sambut. Emang korbannya gue doang? Sania Leonardo. San, makasih udah mampir di Om Wen. Iya, sama-sama. Udah kan? Udah gini doang? Belum. Lu sebenarnya apa sih? Apaan? Lu pengen disebut apa? Konten creator aja, gue maunya gitu. Lah. Bukan bisnis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh di sini. Boleh. Seru banget lah. Suka banget gue podcast begini nih, sering-sering. Influencer, relawan juga, pengusaha juga. Amin. Kita bahas satu-satu lah. Iya. Sampai lu jadi seorang influencer, gimana ceritanya? Nggak sengaja waktu itu gue resign dari kantor. Terus waktu itu kan COVID kan? Ya. Gua resign. Lu kerja apa sebelumnya di kantor tuh? PR gue. Wow. Iya kan? Cocok dong. Oke. Terus gue PR di kantor pas COVID, gue resign. Gue berpikir kayak, aku bisa melewati ini semua sendiri. Nggak ada duit abis itu. Terus deh. Ngapain deh? Ya udah gue curhat-curhat doang gue di TikTok. Rame gitu. Iya bener. Comelnya elu. Iya. Komentarin sesuatu apa adanya. Bener. Sebelumnya gue makasih banget, gue seneng banget tahu sekarang diwawancara sama Andi F. Noya. Bukan dong. Suka banget gue suka banget Ki Candy. Bukan. Terima kasih ya. Kita udah ada di sini. Oke, terus akhirnya bikin konten, lu nggak nyangka responnya bagus, rame, makin semangat. Semangat sih kayaknya, ya lumayan sih. Iya udah, gitu aja. Gak tokatif nih orang ini. Kayak salah ngundang orang. Iya. Nah terus kenapa yang membuat lu akhirnya berpikir bahwa ya udahlah gue di sini aja lah. Karena kecemplung tiba-tiba ada endorsan. Kata gue ladang kerja nih, ladang basah. Ya udah. Sorry, berapa lama lu sampai akhirnya dapet endorsan? Itu cepet banget omuin sumpah. Jadi gue bikin itu followers gue tuh masih sedikit. Gue inget banget. Lu tau gak endorsan gue pertama, Pi? Apa? Susu kambing Etawa. Okay. Tapi itu gue gak dibayar. Belum dibayar. Oh, support doang, dikasih produk? Iya, Kak, aku mau kirimin, kata aku kan. Kata dia kan. Terus udah akhirnya, banyak yang masuk. Oh, ternyata ini menghasilkan uang. Gue pikir begitu, udah. Endorsan pertama yang menghasilkan uang, berapa? 3 juta. Wih, anjrit. Itu satu komplek gue tahu. Gue ngomong 3 juta bro. Wih, apa produk apa? Tokopedia waktu itu. Keren. Tokopedia, terus langsung ngambil 6 bulan waktu itu. Kontrak 6 bulan? Iya, 6 bulan. Di konten lu? Iya, jadi satu video gue 3 juta. Terus gue kayak, seru nih kata gue kan. Udah abis itu gue DP Brio. Begitu. Udah itu lu sendiri doang kan? Sendiri gue. Maksudnya nggak ada, belum ada tim. Sampai sekarang juga nggak ada tim. Nggak ada gua. Emang lu cuma naruh kamera? Cuma naruh kamera. Gua jahit videonya di CapCut, udah jadi. Selesai gue. Pengen ntar tim ini gue bawa pulang ya? Ya jangan dong. Biar kelihatannya kayak sukses nih orang gitu. Gue pengen gitu. Nggak perlu. Mendingan kayak lu dah. Masa iya? Naruh handphone dapat duit. Mereka dengar mereka cabut nih. Gilain laki kata gue. Pernah nyangka gak sih dari misu-misu, dari ngomel-ngomel, dari ngomentarin hal-hal common yang terjadi, update-updatean berita gitu, terus jadi terkenal? Gue nggak nyangka sih, karena gue pikir dulu tuh kan orang kayak kerja YouTuber kan, yang gue tahu adalah YouTuber kan AdSense. Betul. Iklan. Sedangkan kan kalau di TikTok dulu tuh nggak ada yang iklan kayak YouTube gitu loh. Jadi gue pikir ya udah bikin konten doang, terus tiba-tiba orang kaya baru kata gue kan. Lu mau jajan apa sini gue beli kata gue. Mau jajan cimol gue beli sama abang-abangnya. Taruh sini. Gue dulu sombong. Sekarang juga masih anjing. Masih gue sombong. Nah, emang aslinya emang lu suka misu-misu kayak gitu? Gua apa aja lu komentarin? Demen marah? Demen gue. Gue suka apapun gue marah-marahin sumpah semua orang. Kenapa? Nggak tahu.
mungkin gue punya anger issue ya. Kalau kata anak sekarang gitu. Nggak tau gue, tapi makin kesini gue menyadari bahwa ternyata capek gitu, misu-misu tuh. Tapi kan lu dapet rezeki di situ. Bener sih, cuman ada rasa capeknya juga pasti Om Wen. Pasti dah kata gue. Lu coba aja lu naik darah lu tiap hari. Gimana gas paneng pala lu? Bohong lu kalau kagak paneng enggak. Iya, betul paham. Tapi dia aja marah. tapi ada orang-orang yang gini. Gue marah dapat duit. Marah dapat duit. Ketika udah terbiasa dengan flow seperti itu, akhirnya ketika lu nggak marah-marah, ya lu jadinya marah gitu. Ngerti gak sih? Iya, jadi kayak bawaan kan. Jadi bawaan kan. Padahal sebenarnya niat awal lu cuma konten kan. Iya, niat awalnya cuma konten. Tapi gue nggak pernah sih sampai yang kayak gue marahin orang tanpa sebab gitu. Nggak pernah sih. Gue pasti ada aja sebabnya gitu. Nah, sekarang coba lu telaah. Kenapa lu seneng marah-marah? Nggak tahu, mungkin karena kan gue anak tunggal ya. Dan kan gue, keluarga gue nih banyak nih. Gue sama gue doang berdua di rumah. Banyak tuh. Jadi gue kayak, kalau marah-marahin orang tua dosa. Cari sasaran empuk ya, siapa yang bisa gue marah-marahin. Netizen blow on, kadang gue marah-marahin juga gitu. Nyokap suka marah-marah juga? Bener, kalau itu. Berarti turunan nyokap lu dong? Iya, turunan mak gue. Mungkin karena orang timur juga ya, jadi bawaannya kayak nadanya tinggi. Emang lu aslinya? Bokap gue Sunda Batak, nyokap gue Mori Rote, NTT. Ya jelas aja kita kalau bisa baku pukul gitu, baku pukul di sini. Gitu. Suka deh gue yang emosi-emosi gini gitu. Nah ini pertanyaannya, pernah sampai berantem sama orang nggak di sosmed atau di kehidupan nyata? Gua yang baca, bukan lu anjing. Tahu gitu mana? Ada. Iya mendingan lu ketik aja jawabannya, kasih ke pemirsa. Ngapain kita ngobrol? Pernah nggak sampai berantem sama orang? Di sosmed atau di kehidupan nyata? Gue ulang lagi sama persis. Pernah nggak di sosmed? Nadanya dengan nafsu. Iya, di sosmed. Pernah gue berantemin orang. Di sosmed? Di sosmed gue pernah berantemin. Gara-gara? Gara-gara dia. Lu yang mulai atau dia? Dia yang mulai. Gue kagak pernah mau berantem sama orang kalau bukan tuh orang nyenggol gue duluan. Gue pernah dibikin video bokep. Iya beneran, video bokep. Mukanya muka gue. Gitu. Gimana gue nggak marah? Editan, Pak. Terus dijual gocap. Monyet udah pakai muka gue gocap. Anjing banget. Iya. Dijual gocap. Kemahalan bego. Berapa itu 2022 apa 2021? Lu tau dari mana? Followers gue ngasih tahu. Lu tau gak sih yang kayak akun-akun gosip tapi bukan lambe tura kayak kan sekarang udah ada Play It Safe Baby gitu-gitu. Nah ini ada akun lagi sendiri. Nah dia tuh follow akun itu kan gue nggak tahu kan. Tiba-tiba tuh ada apanya sih? Jadi di story muka gue terus langsung ada video itu. Tapi teasernya doang. Soalnya kan abis itu dia kayak ada question box ditulis kalau mau nih 50.000 BCA atas nama ini gitu. Goblok juga tuh orang ya, gua track BCA-nya, rekeningnya. Ketemu. Terus lu samperin atau lu kasusin? Enggak. Ya terus marah aja gue dalam hati. Goblok juga gue. Tapi gue pernah masukin itu ke ini, gua kasusin cuman gue nggak mau lanjut lagi, capek gue. Ya karena itu juga bukan lu kan. Bukan gue, cuman waktu itu kan karena kerjaan gue takutnya kan brand mau tahu mau enggak kan. Ya. Itu doang gue, pikiran gue gitu. Ya, lu sadar itu bukan lu dari mana? Karena badannya gede ya gue juga mau kalau kayak gitu. Itu perutnya juga ada bekas sesar joget lo di belakang lo. Kesel gue. Kenapa lu gak kasusin sih? Maksudnya kan itu... Tapi kayak orangnya jiper, Om Wen. Karena waktu itu gue pernah live di Instagram. Gue lihat tuh orang masuk di live gue. Akun itu. Masuk. Terus gue bilang aja, iya ada yang bikinin gue video bokep apa segala macam. Di take down videonya setelah itu. Seru kan? Berarti dia penggemar lu dong? Ada, pikiran macam apa ada penggemar, bikinin video bokep. Nggak ada yang begitu. Ya ada dong. Lah kan ada penggemar yang mengagumi mungkin sosoknya entah cewek entah cowok misalkan gitu. Jadi maaf gitu, bahan imajinasi. Bahan imajinasi nggak dijual gocap dong, Om Wen. Iya mak. Iya gak? Iya kata gue memang kemahalan. Lu nggak terima banget tuh muka gue. Iya. 20.000. Iya. Tapi masih ada linknya. masih seputaran lu sebagai seorang selebgram. Iya. Seberapa bangga lu sama diri lu, San? Sekarang, gue jujur ya. Ini mungkin di sini pakai background sedih. Gue tuh agak request biar tahu editor lu.
Jadi gue kalau dibilang bangga, gue nggak bangga amat, sejujur-jujurnya. Karena dulu pernah ada yang ngomong sama gue gini, dan itu masih kepatil di pala gue sampai sekarang. Kalau bapak lu masih hidup juga bapak lu malu punya anak kayak lu, gitu. Jadi gue masih kepikiran sampai sekarang. Jadi gue ngerasa gue nggak bangga amat. Udah biasa aja mukanya. Lo kok gitu? Iba banget. Nggak, gara-gara ini aneh banget sih. Gara-gara ngelihat foto gue. Emang konten lu kenapa? Enggak, gue pakai waktu itu di Labuan Bajo. Gue inget banget di Pink Beach. Gue pakai bikini. Terus dibilang kayak gitu. Jadi jadinya gue ngerasa segala apapun yang gue lakukan salah, dan apapun yang gue lakukan nggak akan pernah bikin bangga almarhum gitu. Sampai sekarang. Tapi kan konteksnya lu lagi di kolam renang kan? Iya, lagi di pantai, lagi di laut. Lagi di pantai kan? Iya. Gitu. Ya, mungkin dia pengennya gue pakai baju pas pampres kan kita kan. Anjrit, iya. Masa sampai segitunya? Iya, gitu, Muen. Ya kenapa? Nggak tahu. Emang begitu, emang sentimen aja kali orangnya. Tapi gue masih ke bawah sampai sekarang. Dan itu yang komentar kan cuma satu kan? Iya, tapi ke bawah aja. Iya kali ya, bapak gue nggak bangga kali sama gue. Karena lu kan nggak bisa nanya validasi lu, maksudnya nggak bisa nanya in real life orang bapak lu lagi meninggal. Udah meninggal. Bukan lagi meninggal dong. Ada yang tahu. Cuma gara-gara omongan itu, sebegitu memekasnya di lu, dan lu merasa lu belum bangga dengan penghasilan lu. Jeleknya gue adalah, gue tuh gue tuh selalu kepikiran dengan omongan orang, bahkan gue pernah di-hate ya. Bentar, lu sangat kepikiran sama omongan orang, sementara konten lu adalah ngomongin orang lain. Itu betul. Itu bener. Kontradiktif dong, San. Ih, bener juga. Gue gak tahu kenapa. Cuman kenapa lu bisa ikhlas ngomongin orang lain, sementara lu gak bisa ikhlas ketika... Mungkin kalau gue kan komentarinnya kan apa yang lagi dibahas di dunia ini kan. Yang lagi update kan, yang lagi diomongin sama orang-orang kan. Iya, dan orang kan tahu pasti itu adalah hal yang untuk bercanda doang gitu loh. Gue nggak pernah nyinggung sampai gimana. Dulu gue pernah tahu di komenin sama followers gue sumpahin lo mati ketabrak mobil. Karena? Gara-gara, gue kan dulu kan konten gue sama dokter-dokter itu kan. Dia ngefans banget kali sama tuh orang. Terus komen lah di foto gue sama dia, dibilang gue sumpahin lo mati ketabrak mobil gitu. Pernah juga ada yang nyumpahin gue, lu nanti gak akan punya anak lu suatu saat gitu. Terus gue kepikiran, sampai sekarang. Lu gila. Ih, seriusan dia bilang katanya gak... jangan dong. Dia bilang katanya, gue sumpahin lo gak punya anak. Gue lihat, akun jualan bolu nih kata gue. Nah, waktu itu lagi PSBB, belum PPKM nih. Terus gue komen, semoga dagangan bolu lu lancar ya, gue gituin. Terus dia jawab lagi PSBB kak, kurang laku. Dia aduh, kata gue. Siapa gue, Sri Mulyani? Gila kali itu orang ya. Kan banyak banget orang stres dunia ini, Omen. Sama yang dagang bolu itu tuh satu tuh. Monyet lu. Kadang-kadang kan maksudnya kan ya kalau secara track record kan biasanya netizen juga komentar cuma pengen komentar. Iya. Kadang-kadang cuma pengen direspon. Kadang-kadang kalau komentar baik-baik belum tentu direspon. Iya sih, benar. Mungkin juga komentar jahat direspon. Bukan gue memvalidasi kalian yang melakukan hal itu ya. Kan? Tapi memang yang suka terjadi seperti itu. Kasih tahu Om Wen. Ntar gue pegangin, ntar lu yang pukulin. Jangan lah, nggak usah diladenin. Maksud gue, sih. Lu tuh kan udah di sini. Amin. Iya kan? Iya. Nah, gue kan, sorry nih, gue di sini nih. Gue tahu banget lagi, arahnya kemarin gue nungguin itu tuh. Gue udah tahu banget arahnya kemana. Iya. Maksud gue, ini boleh diminum nggak? Boleh. Aus gue ngeliatnya. Jangan emosi dong. Maksud gue, jangan buang-buang waktu. Lu udah from nothing to something nih, ya dong. Iya, bener. Dari nggak ada kerjaan, terus tiba-tiba dikasih rezeki bagus. Nggak cuma masalah secara finansial, tapi juga being famous. Jadi harusnya balik lagi bukan memvalidasi bahwa apa yang mereka lakukan itu betul. Bener sih. Tapi daripada membuang waktu, kenapa lu nggak fokus sama hidup lu? Iya sih. Dan orang tua lu bangga kok pasti, gue yakin. Lah. Bener. Masih cuma gara-gara. Lah iya loh. Iya bener, iya bang. Tapi nyokap gue selalu bilang nyokap gue bangga sama gue sih, kayak gitu. Mungkin pasti ada beberapa hal yang kayak sialan nih setan nih omongan kayak gini. Gue tuh kadang suka begitu aja gitu. Tapi ya sebenarnya jauh dari itu semua pasti ada rasa bangganya juga gue ke diri gue sendiri, nggak mungkin nggak. Iya, karena gue kaget kalau dengan cara lu ngomong ceplas-ceplos, ya kan, off camera atau on camera, ketika lu ternyata menyimpan rasa
sakit dengan komentar orang segala macam, gue agak kaget sih. Ternyata lu maaf ya, ternyata lu serapuh itu. Oh betul. Gue selalu mikirin, kan ada kayak omongan-omongan yang nggak seharusnya gue dengar, ternyata gue dengar terus kayak monyet sakit hati nih gue gitu. Tapi sekarang gue udah mulai kurangin konten. Jangan, itu kan cara lu nyari uang aja. Gila. Gitu. Tapi selain komentar-komentar negatif ya, kalau gue sekali lagi gue sih cuma ngasih input aja. Lupain aja, move on sama hidup lo. Tapi ada gak komentar-komentar positif yang sampai sekarang lu inget banget dan itu nguatin lu banget? Oh ada banget, gue juga sakit ya omongannya. Terus sakit ada apa? Aja bipolar 2. Gue sakit bipolar 2. Okay. Gue masih ke psikiater sampai sekarang, masih ke psikolog sampai sekarang. Gue masih minum obat. Cuman kalau dibanding dengan Sania 2017 yang lalu ya, kan gue udah 4 kali percobaan ya. Gue bandingin gue dengan gue yang sekarang, itu jauh lebih baik dibandingkan San yang dulu, gitu. Sekarang udah jauh lebih terkontrol, puji Tuhannya. Kalau untuk komentar positif, banyak banget yang masuk sampai ada yang bilang kayak gini, Kak Sania makasih aku ngeliat konten kakak happy, kemarin aku ada rencana mau bunuh ngeliat kakak jadi happy lagi. Gue kayak, wah, ternyata aku bermanfaat ya lumayan. Jadi gue sedih tapi ternyata ada efeknya juga gitu loh. Gue happy dengan kayak gitu. Gue kemana-mana gue pergi, gue main sama anak-anak selalu ada DM yang masuk, Kak makasih ya udah jadi orang yang seperti ini. Itu gue kayak, ternyata hidup gue dilihat ya sama orang. Nah makanya, balik lagi apalagi, ini sangat kontradiktif Sania. Dan gue baru tahu loh kalau ternyata Maaf punya bipolar 2 ini. Dan sampai sekarang masih pengobatan, lu 4 kali percobaan. Enjoy. Fase. Gimana? Apanya? Gimana lu bisa ngelewatin itu? Fase kali ya, gue kayak banyak banget gue banting setir gitu loh, kayak kalau ditanya sekarang kerjaan gue dari 2021 kan gue tanggap bencana tuh. Terus jadinya kalau gue ngeliat anak-anak asuh gue apa segala macam, gue kayak ya gue harus hidup nih, gue masih harus napas nih. Soalnya ini belum selesai nih, belum beres gitu. Banyak banget yang gue ya udahlah, mungkin emang belum jadwalnya kali gue modar gitu. Gue selalu bilang gitu, belum jadwalnya berarti gue harus ngelakuin apa dulu nih yang belum beres. Maaf kalau gue boleh nanya, tapi terserah lo mau jawab atau enggak. Maksudnya dari 4 kali percobaan bunuh itu di waktu yang berdekatan atau enggak? Enggak. Dengan pematik yang berbeda? Iya. Dengan cara yang berbeda juga? Iya. Maksudnya lu sudah lakukan tapi tidak berhasil, atau mau melakukan tapi lu urungkan niat lu? Yang pertama, udah melakukan tapi tidak berhasil. Selalu ada orang-orang baik yang selalu nolongin gue. Berarti gue ibarat kata gue utang nyawa lah sama orang-orang itu. Enjoy. Gue sekarang sangat apa ya, gue nggak pernah, makanya orang tuh kadang suka kaget kalau gue cerita soal kayak ginian ya. Dan gue sangat amat biasa aja ngomongnya kayak sekarang nih. Ya karena gue sudah berdamai aja gitu. Kemarin jujur sebelum bencana Lewotobi itu, gue pengen ngakhirin hidup gue lagi kan. Terus tiba-tiba gue dikontak kayak, Sania tugas ya Lewotobi. Gue kayak, wah berarti emang harus ada yang gue lakukan gitu. Ya udah gue nyampe Lewotobi, gue berapa minggu gue di Lewotobi ngurusin gunung kan. Terus gue dari situ kayak ketemu lagi dengan anak-anak baru, anak-anak kecil-kecil itu aku suka sekali. Terus ada satu ibu-ibu ya, kan gue biasa main sama anak gitu ya. Terus dia ngomong ke salah satu tim kita kayak, kakak makasih ya karena kakak sudah datang. Anak saya dari awal bencana itu murung, tapi setelah kakak datang dia sudah happy. Wah. Pengen punya anak dong langsung. Bener. Paling agak malu ke 9 bulan ke depan, teman-teman. Kayak gitu sih gue. Makanya gue sekarang sedang, makanya banyak, gara-gara itu juga ada yang komen gini, Kak aku ngerti sih, kamu kamu melakukan ini semua nggak cuman untuk menjalani hidup, tapi kamu juga mencari artinya. Terus gue kayak, benar juga nih manusia. Dalam juga nih orang ngomong gitu. Sejak kapan sih lu memutuskan diri untuk jadi seorang relawan? 2021. Reasonnya? Gue tahu rasanya susah nggak bisa ditolong orang. Itu adalah sesuatu yang kayak, gila ya. Gue melihat kayak anak gue waktu
kan bencana pertama yang gue urusin adalah badai siklon tropis Seroja, NTT Lembata. Itu tuh sampai, kan di situ ada Gunung Ilape, itu sampai gue tato. Saking gue cintanya sama pulau itu, 3 tahun gue urusin itu. Apa hal paling menyentuh yang lu rasakan ketika lu bersinggungan langsung sama saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan pada saat itu? Rasa terima kasih orang tuh kadang, ada ya orang segininya gitu. Berterima kasih. Gue tuh selalu gue selalu ditemukan dengan puji Tuhan hal-hal yang baik yang gue tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Salah satunya misalnya gini, waktu itu gue ngurusin bencana yang badai siklon tropis NTT. Terus waktu itu gue belum tinggal di Bali tuh, tapi ya udah sama tim, ya udah kita balik ke Jakarta, tapi kita transit Bali dulu berapa hari. Karena ngurusin orang tuh capek, healing yuk, bentar. Sewalah 1 villa. Nah yang ngurusin itu orang timur juga. Terus dia bilang, kakak-kakak dari mana? Soalnya gue masih pakai seragam tuh. Dari mana? Dari ini nih. Ngapain? Itu di Lembata ini. Terus dia bilang kayak, Kak, makasih banyak ya udah nolong-nolong saudara kita. Kakak stay aja, nambah lagi sehari nanti aku kasih free. Itu menurut gue rasa terima kasih orang yang kita nggak ketemu aja nggak. Gue nggak tahu saudara lu siapa. Kemarin juga yang lewat Tobi gue pulang sendiri, gue masih pakai seragam. Terus orang bandara di Kupang kan, gue transit Kupang. Terus dia kayak ngajak foto bareng. Terus udah kayak gitu dia DM gue. Kasannya kalau butuh apa-apa di bandara Kupang kasih tahu aku aja ya. Makasih udah nolong saudara-saudara kita semua di Flores Timur. Itu tuh rasa terima kasih orang yang gila. Nggak kenal lu siapa. Itu yang gue selalu, makasih ya Tuhan. Hal-hal baik. Kayak waktu itu gue dari Alor, tiba-tiba gue harus ditugaskan ke lewat Tobi itu. Tapi gue lagi liburan di Alor, gue sama teman-teman gue. Tugas, gue deg-degan pesawat gue nggak bisa. Pesawat dari Alor ke Kupang pasti bisa. Kupang ke Larantuka, karena kan turun Larantuka. Gue takutnya nggak bisa turun pesawat, karena udah berapa hari pesawat nggak bisa turun. Abu vulkanik kan. Gue udah deg-degan aja. Gue tuh sampai update di story, info dong Wings Air. Gue bilang gitu, info Wings Air ke Larantuka bisa atau tidak. Sampai kru Wings Air pun nge-DM gue, bilang nggak bisa turun kak. Gue berpikir, gue naik kapal aja lah dari Kupang ke Larantuka, deket cuma 15 jam gue pikir kan. Tapi tiba-tiba, ini gue lagi di Kupang nih. Di layar itu semua KND cancel, mau merek cancel, Denpasar Bari cancel, semua cancel. Ini mah udah gue tinggal nunggu aja announcement cancel, tiba-tiba Larantuka boarding. Gue nggak jadi naik kapal 15 jam, gue duduk, gue di saat itu gue bilang kayak, kalau Tuhan bilang jalan-jalan. Jadi udah, gue jalan, sampai berapa kali gue bolak-balik lewat Tobi, karena kan gue masih kerjaannya, bolak-balik gue lewat Tobi, ada satu orang dari NGO lain bilang gini, Kasannya kok bisa sih dapat pesawat mulu, bolak-balik ke sini. Mereka tuh yang either cancel, nunggu besokannya, atau 2 hari mereka kejebak di Kupang. Selalu ada itu. Makanya gue bilang, kalau Tuhan bilang jalan-jalan. Kalau Tuhan bilang berhenti. Itu yang selalu gue, gila gitu. Begitu juga berarti dengan hidup lu. Iya dong, Tuhan kan bilang jalan, jadi ya lu harus tetap jalan lah. Bener. Makasih Om Wen. Masih banyak hal-hal baik menanti lu yang harus kena sentuhan tangan lu, kena sentuhan hati lu, jadi nggak boleh berhenti lah San. Jangan nyerah sama hidup. Makasih Om Wen. Sama-sama. Iya. Itu pertanyaan terakhir ya tadi ya? Enggak, mesti lanjut. Nggak usah nangis. Nggak ada, gue nggak ada nangis. Biasa-biasa aja. Gokil. Suka deh sama gimmick-gimmick TV kayak gini teman-teman. Happy banget gue kalau ada ketemu gimmick TV. Sumpah. Aduh. Ada aja kelakuan. Bertolak belakang kan, San? Bertolak belakang. Dengan apa yang biasa lu lakukan, konten-konten lu. Iya. Dengan apa yang biasa lu lakukan di luar konten-konten lu. Iya. Itu apa menurut lu apa sih, bentuk apa sih? Apa? Bentuk apa yang balancing hidup lu, atau memang Sania sesungguhnya adalah Sania yang senang membantu teman-teman atau saudara-saudara? Kalau dibilang Sania yang sesungguhnya ya mungkin iya. Dan itu juga untuk salah satu hal yang untuk bisa gue balance dalam hidup gue gitu loh. Kayak gue happy aja, gue menemukan happy di sana. Sampai psikolog gue pernah bilang gini, kamu tuh sadar gak sih San? Kamu tuh happy kalau direpotin sama orang lain. Gue suka banget kalau orang kayak, kecuali minjem duit ya monyet. Jadi kayak sabar, misalnya sabar. Maaf. Orang udah mulai naik simpatinya, kalau lu diturunin lagi. Nah orang kayak, San tolong dong. Gue juga males Terus kayak San,
gue butuh orang yang kayak gini, lo bisa nggak bantuin gue untuk nge-link sama siapa sih? Oh gue senang banget untuk bantu, suka banget gue itu. Kayak gue ngerasa kayak oh ternyata gue masih dibutuhin sama orang, itu sih rasa-rasa kayak gitu sih Omen. Nah impian lo sebagai seorang relawan sebenarnya masih ada yang lo pengen lakukan atau capai? As personal ya? Sebenarnya ya masih sih, gue masih ada pengen kayak gue pengen punya yayasan sendiri juga sebenarnya. Gue pengen banget, gue suka dengan anak-anak. Gue pengen hidup mereka tuh, gue nggak bisa bilang hidup mereka parah banget ya, cuman at least ada sesuatu yang lebih baik yang mereka ini. Makanya gue bisa terjun langsung, ibarat kata kayak orang bisa aja, ini bukan skeptis orang mau bantu, gue suka banget ada orang juga bantu, misalkan kasih beras pulang. Tapi gue pengen ngasih ada satu tanda yang mereka akan inget sampai mereka tua. Oh, ada kakak Sania dulu sempat di sini. Itu yang gue pengen tinggalin. Oh, ternyata impact-nya seperti ini di pulau itu. Kayak gitu, gue pengen ninggalin ada sesuatu hal sampai lu tua, sampai lu nanti ibarat kata lu mati sekalipun. Ada orang yang benar-benar peduli dengan hidup lo, dan itu yang akan nanti lo lakukan ke orang lain lagi. Itu yang gue mau. Begitu, Omen. Dan untuk menuju ke arah situ, apa yang sedang lo lakukan untuk mengejar mimpi lo yang itu? Puji Tuhan, tahun lalu kita udah punya sekolah, kita udah bangun sekolah di Lembata. Itu gue udah panjang banget, gue kayak burung dara. Itu lu sama temen-temen? Itu gue Asbun, bikin sekolah yuk. Itu Asbun. Jadi sekolahnya. Sekarang namanya adalah Sekolah SDN Bakti Toleransi Lembata, NTT. Kenapa dibilang Bakti Toleransi? Karena gue sangat respect dengan orang-orang di sana, toleransinya tinggi sekali. Gue suka banget dengan orang-orang yang kayak kalau misalkan gue kan orang timur ya, orang kan skeptis orang timur tuh jahat-jahat, galak-galak. Lu pada namu ke rumah kita kagak ada makanan, gue kejar ayam buat lu. Nah itulah orang timur. Makanya gue kayak sesuatu. Tamu lu makin kelaparan dong. Karena lu kejar ayam, lu gak dapet. Tamu lu makin kelaparan. Itu sampai kayak ini lewat Tobi juga kita kan lagi mau renov sekolah. Sekolah kan lagi pada hancur semua segala macam. Kita lagi mau renov lagi ulang. Gereja juga hancur, kita renov juga gereja gitu. Itu hal-hal yang pengen kita nih ada sesuatu gitu. Hal dari Asbun sampai nggak tahu ya. Memang Tuhan itu kasih jalan tuh luar biasa. Dapat pembebasan lahan 4 hektar dari Pemda, kita cuma bangun sekolahnya doang. Bayangin tuh 4 hektar. Kelangsungan dari sekolahnya gimana, San? Puji Tuhan, kan itu kan sekolah yang hancur. Kan selama ini mereka sekolah darurat toh. Oke. Jadi mereka pindah ke sana. Gitu. Tenaga pengajarnya masih yang sama? Masih yang lama. Karena kan kondisinya memprihatinkan kan saat itu waktu sekolah hancur. Setelah sekolahnya jadi, itu di take over sama pemerintah sana atau? Take over sama pemerintah, karena memang sekolah negeri kan. Kita maunya kayak anak-anak ngebayar gitu. Karena kan sulit dan maintenance sekolah kan juga tinggi Pak. Kita nggak bisa terus-terusan untuk maintenance juga. Gue harus ngomong jujur kan, gitu. Tahu juga kasihan di sana seperti apa. Bagus deh sekolahnya. Gue aja yang nggak melakukan hal seperti itu aja bangga sama lo. Makanya lo harus bangga sama diri lo. Gue bangga punya temen kayak lo. Gila lo. Ternyata orang-orang kayak lo, ya maaf gitu ya. Mungkin don't judge book by its cover. Ketika lo mabuk nggak boleh bawa koper. Itu memang betul adanya bahwa nggak usah so sedih. Giliran lo, gue mau sedih lo kagak boleh. Giliran lo sedih ya gue kagak boleh lah. Maksud gue, kadang-kadang zaman sekarang apalagi kan, kita harus akui. Kadang-kadang orang hanya menilai kulitnya aja. Orang nggak bisa melihat isinya tuh seperti apa, kualitasnya seperti apa, enaknya seperti apa, bagusnya seperti apa. Kelihatan luarnya kayaknya keriput, luarnya kayaknya kotor, tapi kan kita nggak pernah tahu dalamnya seperti Bener, apa. Setuju banget, tepuk tangan dulu buat Omen. Oke, lu kan punya banyak job di Jakarta, to be honest pasti dong. Terus kenapa lu pindah ke Bali? Gue ada usaha juga di Bali. Oh, ngeri. Alasan yang lain adalah saya gagal nikah waktu itu. Gue gagal nikah, gue pindah ke Bali, monyet. Pelarian. Tapi ternyata akhirnya gue bikin usaha jadinya. Tahun berapa sih lu gagalnya? 2021, men. Gue terlalu muda untuk menikah saat itu. Tapi gue selalu bilang. Enggak, maksud gue, lu ngomong tadi gue terlalu muda untuk menikah saat itu.
Tapi lu sampai lari ke Bali, artinya kan gimana sih? Gue gak ngerti, gue gak paham nih. Itu adalah keputusan yang besar menurut gue. Oke. Usia 21 tahun loh gue waktu itu. Iya, terus kan gagal. Mungkin dianya juga belum siap. Atau gimana kita gak ngerti ya. Ya keadaan aja waktu itu ya, gagal nikah gitu. Terus gue kayak, aku mau ke Bali aja gitu kan. Karena gue sering bolak-balik Bali saat itu. Ya udah gue tinggal di Bali, gue bikin usaha dulu. Ternyata menghasilkan juga di situ. Gak ada yang gue sesali sih sebenarnya. Iyalah, nggak boleh. Sampai sekarang masih di Bali? Masih, tapi bulan depan gue pindah ke Jakarta. For good? For good gue pindah ke Why? Jakarta. Karena ngerasa banget Om Men. Diputusin di Bali? Bukan gitu. Bolak-balik tergantung laki ya. Murah. Ya orang gocap gimana nggak murah? Iya. Tadi lu bilang gocap. Terus ya udah gue buka usaha di sana. Apa sih usaha apa sih? Gue punya salon satu sama villa. Keren. Gitu. Gila. Ya kan. Terus ya udah, gue bikin usaha di sana, gue jadi ladang kerja, gue balik lagi ke Jakarta karena menurut gue sebenarnya ngerasa susah juga gue di Bali kan gue nggak ada siapa-siapa kan, paling karyawan gue doang. Nyokap di Bandung. Nyokap gue kan ditugasin di Bandung. Oh. Terus ya udah. Masih kerja sama sekarang? Masih. Nyokap gue pendeta, Om. Oke. Nggak kelihatan ya anak pendetanya. Sorry banget. Gak ada yang ngejudge lu gitu sih sebenarnya. Iya, soalnya aku kelihatan binal banget jujur. Aku kayak tidak mencerminkan anak tokoh agama yang baik. Gitu. Terus ya udah, gue pindah lagi ke Jakarta karena gue di Bali gak ada siapa-siapa. Dia ngomong sendiri, dia komentar sendiri, aneh gitu. Oke, terus. Jadi gue di Bali kemarin gue masuk rumah sakit apa segala macam repot. Sendiri. Iya, jadi gue ngerasa kayak aku masa butuh kasih sayang. Ada banyak 4 teman aku di Bali teman-teman. Oke. Gitu. Cuman kan gue nggak bisa terus-terusan dengan 4 teman saya kan. Ya udah gue ke Jakarta. Gue happy banget tuh main gue di Jakarta seminggu ini. Gue ketemu teman-teman gue bersosialisasi, gue ketemu lu. Itu gue happy sekali seriusan. Karena ternyata habit lu emang di Jakarta. Emang di Jakarta. Ya Bali udah jelas itu adalah bentuk pelarian lu. Iya bentuk pelarian. Padahal coba kalau lu menemukan jodoh lu di sana, bule, let's say misalkan gitu. Mungkin repot Wah, suka gue. Repot. Misalkan in the morning gitu, good morning, what do you want for breakfast? Nasi goreng po juju or lontong sayur po mina. Repot, kita culture shock, nggak bisa masuk. Indonesia aja kan ngerepetnya emang. Iya. You stupid. Kata gue repot banget. Ribet gue kalau ngobrol sama bule. Ya lu kan mencari bule yang udah lama, yang tinggal di Bali. Tour guide maksud lu? Iya. Gak maksudnya yang udah lama kan dia udah tahu, gak culture shock lagi sama lu. Nggak repot bule nggak doyan Udah pernah? Belum. Mungkin. Ya lu kan bilang repot karena udah pernah. Kalau belum mah. Gue kalau ngomong bahasa Inggris gue kayak laganya kayak orang pinter. Ya bagus dong. Kan yang penting confident. Bener sih. Nah iyalah. Bener sih ya kali aja mungkin di sini ya. Siapa kayak bule yang mau kenalan sama gue. Nih gue tulis WhatsApp gue di bawah sini nih. Ntar masukin aja Om Ben, tolong Om Ben di sini. Gak emang tipe cowok lo kayak gimana? Tipe saya satu Kristen. Dan gak capek gue. Satu Kristen, kedua gak ada nyuruh cowok lo Islam. Bener, ya, itu pilihan aja teman-teman. Iya makanya. Tapi seru tau yang Islam gitu. Terus yang kedua kerja, yang ketiga sayang sama gue sama keluarga itu yang baik, yang apa. Gue tuh pengennya gitu. Kerjanya apa aja? Ya, gue takut di cancel di Twitter kalau udah ngomong-ngomong pekerjaan laki. Ngeri gue, sumpah. Ya udah yang penting mapan, mandiri, dia bisa mencari rezeki dan juga bertanggung jawab. Bener. Nah untuk yang mau please DM, aku mah terbuka aja DM, gitu. Sudah segitu pengennya nikah? Enggak, gue takut. Kan lu suka anak. Tapi kan bukan berarti gue tiba-tiba langsung punya anak gitu, enggak gue. Ya why not? Belum Omen. Belum. Berapa umur? 25 baru, gue masih muda. Ya enggak lah. Tiba-tiba dia joget. Gue masih muda banget. Iya. Padahal yang gagal kemarin tuh udah tipe lu banget. Iya, tapi masih muda. Let's go. Gitu. Bener nih orang-orang kalau ngeliat gue kelakuannya begini kayak ini orang nih gitu.
Orang-orang gua ya. Selain selebgram, jadi relawan, pengusaha juga. Katanya pernah mencoba jalur musik juga. Oh iya bener itu. Lagu gua belum balik modal sampai sekarang. Dengerin dong. Sendiri. Gue kadang suka malu liriknya. Liriknya gue lupa. Satu lagu. Iya. Oke. Kenapa kepikiran tiba-tiba ke jalur musik? Itu buat makir mantan gue. Waktu gue rilis main preskon kan. Preskon tuh di hadapan media semua. Dengan lugas aku bilang, iya ini lagu buat mantan aku. Ih, gue aneh banget lu, San. Sumpah. Itu penyesalan gue, sumpah. Coba kah kita lihat Jangan, Omen jangan nih. Ada ya? Nggak ada. Ada pasti ada. Gue pecahin di TV. Iya masih ada handphone. Sania Rindu anjing. Lu lihat tuh, baju gue hijau kayak green screen. Lu lihat tuh, anjing. Itu lu. Iya. Gak. Itu lu. Iya. Mati nggak? Mati nggak? Jadi dari jauh kayak Cici Panda lu ada. Sumpah. Itu lu. Itu gua anjir. Enggak, lu bilang tadi dengan lantang di press conference bilang bahwa itu lagu buat mantan lu. Iya. Sementara judulnya Rindu. Iya. Anjir, nggak ada harga diri banget lu. Bener. Diri gue kalau ketemu laki, goblok. Gue bucin parah. Temen-temen gue datang ke gue ngomong, masuk kuping kanan, keluar gue beli gorengan. Jadi ya begitu gue, makanya kayak. Coba nyanyi dong. Apaan? Liriknya gue lupa sama lagu gue sendiri. Ya masa rapnya nggak bisa. Anjing. Dikit lah. Dikit ya? Yeah. Rindu, aku tanpamu sampai bentang sang waktu. Jijik. Tapi suara lu bagus, San, sumpah. Makasih ya. Punya karakter sih, gue suka sih. Gue sih suka ya. Tapi emang nggak ngejual sih. Tapi emang ya sih. Bener banget teman-teman. Untuk label semua nggak usah hubungin aku. Iya. Nggak ada yang bisa jual. Iya dong. Tapi lu masuk dunia musik karena salah satunya peran utama dari bokap. Iya. Bokap gua kan paduan suara banget orangnya. Berarti bisa dibilang turunan dari bokap lah. Iya. Oma gue juga penyanyi keroncong. Oh. Jadi emang doyan ini. Nyokap gue juga alto. Nem paduan suara banget. Tapi gue penasaran sih, seorang Sania Leonardo. Wendy ketika Tuhan tidak mengizinkan lu menjadi seorang selebgram. Lu kebayang lu jadi apa? Simpenan pejabat. Anjir. Goblok. Terpuji enggak, Deng. Teman-teman, itu aku enggak semurah itu ya, teman-teman. Kalau yang lu omongin mah mahal. Iya mahal lah. Ya kalau 50.000 mah agak murah. Gue pengen banget dari dulu tuh, cita-cita gue mau jadi jurnalis. Itu cita-cita gue, jadi jurnalis. Nggak kesampaian. Tapi sekolah lu mengarah ke situ? Iya. Emang lu pernah kuliah? Kuliah gue. S1? S1. Jurusan? Mass Communications. Komunikasi massa. Di? LSPR. Nah, ini ada cerita juga. Gue tuh masuk LSPR, lu tuh gak gara-gara apaan? Dapat door prize motor ya gue jual. Masuk gue. Kuliah, gokil gak? Ada aja ya, sumpah. Jujur, door prize apa pakai kunci T? Door. Acara apa lu door prize? Kriminal. Acara apa lu dapat door prize? Jadi waktu ini lucu banget teman-teman. Jadi kayak kan kalau gereja tuh ada acara Paskah. Oke. Nah, nyokap gue harus belak-belakan ya. Gaji pendeta itu tidak banyak. Oke. Tadinya gue mau negeri, tapi nyokap gue bilang kalau gue negeri itu pasti gue di luar kota. Nyokap gue tuh nggak mau karena kondisinya waktu itu tuh baru setahun dari bapak gue meninggal. Nyokap gue nggak mau jauh gitu. Okay. Terus nyokap gue tiba-tiba buka omongan nih, asbun kadang nyokap gue swasta aja. Kata gue ada duitnya emang kita gitu kan. Acara Paskah lah gereja. Nah acara Paskah itu tuh di luar kota gitu kayak di puncak.
di Cibubur, Buperta. Nah, kan ada grand prize-nya, dan itu juga dari sumbangan jemaat-jemaat yang tajir gitu loh. Grand prize-nya adalah si motor tersebut. Nah, gue tuh udah ibadah Paskah tuh jam 4 subuh ya, gue udah balik ke penginapan gue karena gue ngantuk. Jadi habis ibadah gue pulang, jadi gue gak ikut acara. Nih bak gede nih, isi undian semua. Ya, ibu pendeta yang tarik, nyokap gue nih. Set, diambil sama dia, Sania Leonardo. Lah ini anak saya, dijual habis itu motornya buat gue masuk kuliah. Luar biasa kan? Aku door prize teman-teman. Tapi kan selesai. Selesai gue kuliah. Gue mandat nyokap gue adalah tanggung jawabnya sampai S1. Berapa tahun? Pas 4, kan nggak bisa 3,5 kalau dia les. Pinter gue, dibilangin gue excellent kelas gue, jangan ditanya. Cum laude. Dikit lagi, 349. Wah, anjrit. 349. Gila lah, IPK 3,4 sih oke lah. Iya kan? Pinter lah. Amin. Ya gitu. Pinter lah. Iya kan? Soalnya kan ada yang IPK-nya 2,3 kan? Gua itu IPK gua. Ada yang itu nggak bisa buat dibelokin lagi. Nggak bisa. Emang, tapi itu pas di teknik. Pas di teknik elektro gua harus akui IPK gua 2, gitu. Tapi pas gua pindah ke seni rupa 3, Oh, lu seni rupa? Seni rupa gua. Di mana IKJ? IKIP. Oh. IKIP Jakarta. Gitu. Keren juga lu seni rupa ya? Keren lah gua mah. Oh, terus gimana nih waktu setelah dari... Ya kan gue yang nanya lo. Nasihat nyokap yang masih lo ingat sampai sekarang apa? Cuman 2 nyokap gua. Ah, nyokap lu 2? Bukan, maksudnya omongan nyokap gua ada 2 nih yang selalu gue ingat. Jangan hamil di luar nikah sama jangan narkoba. 2 itu doang. Sampai sekarang gue inget. Apalagi sih? Apa? Yang lo pengen coba? Nyalek. Gue pengen banget jadi bupati. Sania Leonardo. Gue pengen banget jadi bupati. Gue pengen nyalek. Pengen banget. Pengen nyari duit? Enggak. Sejujur-jujurnya enggak. Tapi kalau dikasih gaji gue nggak nolak. Itu aja gue mah. Kan gajinya kecil. Fair-fairan aja. Kan gajinya kecil. Ya udahlah biarin. Berarti lo harus kaya banget dong. Iya. Biar benar-benar bisa ngabdi. Karena gue 3 tahun gue di Lembata tuh gue kayak, duh, ini hidup begini banget kah? Potensinya gede loh. Gue pengen manfaatkan potensi itu gitu loh. At least lebih sejahtera lah. Gitu. Ya gue nggak bisa bilang pejabat yang sekarang nggak bagus ya. Tetap bagus, cuman maksudnya gue ada hal lain mungkin yang bisa gue lihat gitu. POV-nya kan pasti berbeda lah ya. Dan mungkin POV berbeda, penanggulangannya juga pasti berbeda juga kan. Terus gitu. sampai orang-orang kayak Pemda gitu-gitu ngomong. Jadi gue kan dipanggilnya Nona Rote kan. Jadi Nona Rote mau nyalek nih di sini katanya gitu. Ya gue sih mau aja. Gue mau nyalek di tempat gue pernah mengabdi lah. Gitu. Independen. Sebenarnya pengen banget independen, cuman dengan yang sekarang yang kita lihat nih kayaknya susah deh kalau independen gitu. Mau nggak mau gue mesti partai. Bang Komeng berhasil independen. Benar. Dia lain tuh. Gue seneng tuh Bang Komeng tuh. Gitu, gue pengen banget nyalek lagi. Beneran? Pilih aku ya. Beneran, gue pengen banget nyalek. Gue pengen banget jadi bupati. Itu cita-cita gue. At least bupati, kalau enggak, kalau gue pegang NTT, ya udah DPR gitu. Pengen gue. Ya semoga terwujud. Iya, amin. Dan semoga beneran amanah ya. Iya. Semoga bener-bener mengabdi ya. Iya, gue pengen banget ya, sih. Ya amit-amit lah ya, jangan sampai akhirnya bener lo tercapai mimpi lo untuk jadi wakil rakyat atau apapun itu. Tapi tiba-tiba gue lihat berita. Diringkus polisi. Curanmor. Aduh, kok curanmor. Kalau nggak bupati, gue pengen jadi menteri sosial dah, 2 itu dong. Pengen gue. Duit pemerintah banyak, masa nggak dipakai buat saya. Mau ngomong apa menyokap? Tiba-tiba ada nyokap gue nggak sih? Gitu nggak sih acaranya? Iya nih dari atas. Gasling. Kayak Mr. Bean, kayak Mr. Bean. Gasling. Gue pengen bilang ini. Kan lu sama nyokap, tinggal sama nyokap kan? Kan gue tinggal sendiri di Bali. Kan gue nggak, maksudnya masih sisa berdua lah sama nyokap. Sisa berdua. Gue pengen bilang makasih. Terima kasih sudah sayang sama Sania. Karena menurut gue kasih sayang itu sulit untuk mungkin, kadang kan kita ngerasa kayak, kok gue nggak disayang sih sama orang. Tapi nyokap gue tuh sangat suportif, gue cinta banget sama emak gue. Beti Pandu, saya sayang sama kamu.
Gitu. Oh, so sweet. So sweet. Sonia lagi. Sania, terima kasih udah mampir di Omwen. Sebelum kita tutup obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Satu kata doang. Satu kata. Gokil. Gokil. Sania Leonardo. Assalamualaikum.